Halo, ohayo gozaimasu. Perkenalkan nama saya Miss Diana dari Panda Education. Hari ini Miss akan membahas tentang penanganan coronavirus di Jepang, terlebihnya di sekolah bahasa di OBKG Jepang. Mungkin banyak yang bertanya bagaimana kondisi mereka sekarang di Jepang. Apakah baik-baik saja? Jujur, mereka semua aman-aman dan baik-baik saja. Dan penanganan coronavirus di Jepang itu juga benar-benar sugoi, yaitu cepat ya penanganannya. Nah, saya akan membagikan beberapa tips yang tentang informasi dari sekolah bahasa, bagaimana cara penanganan mereka untuk menghadapi coronavirus. Ya, yang pertama itu selalu mereka menyediakan termometer, disinfektan alkohol atau hand sanitizer di sekolah, dan juga mereka membagikan masker kepada siswa-siswa yang membutuhkan, apalagi misalnya mereka yang keadaannya stamina badannya kurang fit ya. Nah, dan mereka juga sekolah, staf sekolah dan semua guru-guru selalu up to date tentang informasi mengenai perkembangan coronavirus ini di negara Jepang. Jadi setiap murid juga akan mendapat informasi yang akurat. Nah, juga terdapat obat antivirus yang diletakkan di setiap penjuru sekolah, yaitu di ruangan guru atau di kelas. Dan mereka juga selalu mengganti sirkulasi udara di dalam kelas, serta ada informasi bagaimana cara mencuci tangan yang benar dan kumur-kumur dengan yang benar ya. Nah, di sini kita juga mau infokan mereka kegiatan belajar mengajar tuh seperti biasa, tidak ada perubahan. Cuman saat ini di Jepang itu merupakan musim liburan. Biasanya di minggu-minggu ini banyak sekali upacara kelulusan dari universitas atau sekolah bahasa di Jepang. Dan setelah itu mereka akan libur panjang sekitaran 2-3 minggu, dan akan buka kembali sekolahnya di awal April atau pertengahan April. Jadi liburan sekolah kali ini sekarang bukan karena coronavirus. Memang dari pemerintah Jepang meliburkan lebih cepat untuk anak-anak SMA, SMP atau TK yang masih di bangku sekolah, itu diliburkan oleh pemerintah lebih cepat. Tetapi di Daigaku, di universitas atau di sekolah bahasa itu baru libur dalam minggu ini saja. Jadi bukan karena masalah emergency di coronavirus sehingga mereka liburnya lebih cepat ya. Nah, dan upacara kelulusan tahun ini sayang sekali ya, acara kelulusan itu tidak diadakan di hall-hall seperti biasa, dan kali ini upacara kelulusan itu dilakukan hanya secara private, yaitu di kelas masing-masing. Jadi tahun ini sedikit sayang ya. Nah, tetapi demi untuk menghindar dari pengumpulan banyak orang dan lebih safety untuk corona. Jadi tidak terlalu kumpul dalam satu hall yang sama. Jadi lebih safe lah untuk semua orang. Jadi upacara kelulusan tahun ini ditiadakan. Nah, selain itu kita juga lihat informasi-informasi yang up to date nanti akan diberikan oleh sekolah kepada setiap siswa, dikirimkan, di-share di grup atau di line group dengan wali kelas masing-masing jika ada perubahan rencana atau perubahan jadwal sekolah. Nah, jadi saat ini liburan itu adalah liburan musim pergantian musim, yaitu liburan sakura ya. Biasanya pergantian musim semi gitu. Nah, jadi banyak sih murid bertanya apakah mereka ada yang pulang ke Indonesia. Jujur lebih baik stay-nya di Jepang. Pertama, karena regulasi pemerintah mungkin kita tidak tahu apakah nantinya ada diberlakukan karantina 14 hari setelah pulang atau sebelum. Jadi lebih bagus stay di Jepang saja kalau memang tidak terlalu penting untuk pulang ke Indonesia. Nah, setelah itu dan bulan-bulan ini biasanya persiapan ya bagi siswa-siswa tahun kedua, mereka mulai persiapan mau masuk ke universitas, biasanya sudah banyak kelas tambahan. Ya, persiapan EJU, persiapan sekolah ujian JLPT, bahasa, itu mereka sudah banyak kelas tambahan. Jadi biasanya liburan seperti ini mereka manfaatkan untuk belajar kelompok atau di kelas tambahan di sekolah. Jadi sekolah sebenarnya tidak libur beneran ya, karena banyak kelas tambahan yang dibuka. Nah, setelah
itu juga banyak sekali seperti persiapan yang lainnya. Apakah untuk bagi yang bekerja dia sudah mulai persiapan mencari beberapa perusahaan bagus yang ingin dia nantinya lamar untuk bekerja. Jadi dan bisa juga mereka persiapan untuk masuk ke ujian yang lainnya, bisnis tes atau bagaimana. Jadi lebih baik sih stay di Jepang saja jika liburan ini sedikit panjang ya, karena pergantian musim seperti itu. Nah, jadi biasanya sekolah tidak menyarankan untuk kembali ke Indonesia karena mungkin nanti lebih ribet ya untuk masalah di perjalanan di airport apa kan tuh di kerumunan itu lebih sedikit agak gimana gitu. Lebih bagus kalau tidak penting hanya cukup ke sekolah dan ke tempat kerja, setelah itu stay di gitu, di apartemen, dan kalau tidak ada keperluan mendesak tidak perlu ke tempat keramaian. Jadi itu seperti penanganan dan informasi dari sekolah mengenai coronavirus. Jadi kita juga berdoa semua orang tetap stay safe, dan meskipun kita di Indonesia dan sekarang juga di Indonesia juga sudah ada suspeknya, jadi kita juga berharap semoga coronavirus ini cepat ditemukan ya apanya ya. Jadi kita tidak terlalu worry, dan kita juga harus berdoa bahwasanya semuanya cepat berlalu. Jadi semua orang semangat ya untuk sekolahnya, untuk belajarnya, dan untuk menghadapi coronavirus. Oke, jika Anda butuh informasi tentang bagaimana pendidikan di Jepang, sekolahnya, sistemnya bagaimana, atau ada informasi tentang bagaimana saya apply sekolah bahasa di Jepang, dan bagaimana dengan intake selanjutnya terkait karena ada corona, apakah ada pergantian intake bulan penerimaan siswa atau apa, kamu boleh tanya ke kita, bisa DM atau WA ke 0811 606 5500, atau bisa juga datang ke office kita di Panda Education di Komplek Asia Megamas Blok B nomor 24 Medan. Jadi untuk jam janji konsultasi atau jadwalnya, atau pengen coba belajar bahasa Jepang, bisa juga datang untuk daftar, ada kursus bahasa Jepang di Medan. Jadi persiapan sebelum mau berangkat sekolah ke Jepang gitu. Nah, jadi mumpung nih lagi corona, nggak bisa kemana-mana, liburan juga nggak bisa kemana-mana, pengennya belajar, ya boleh coba belajar bahasa Jepang di Panda Education. Jadi nanti kalau ada yang mau ditanya, silakan ya, kita tunggu. Sampai jumpa.